Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distiarani Adelia Putri, NIM 114230013 dari praktikan Bluksil Blok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software QGIS pada acara ke-7 praktikum SIL. Yang pertama-tama kita buka aplikasi QGIS-nya terlebih dahulu yang sudah kita download melalui Google Drive. Lalu selanjutnya kita klik project new from sebentar. Sepertinya ini kita klik new yang biasa aja. Terus kita pergi, kalau udah diklik new kita ke plugins di sebelah sini, lalu manage and install plugins. Nah, ini tuh kita harus connect dengan WiFi teman-teman, karena ini ada beberapa part yang harus online gitu. Terus kita centang beberapa tools yang akan kita butuhin. Yang pertama itu ada ATA MA, ini sudah tercentang ya. Terus selanjutnya itu ada Action for Relation, kita cari aja. Action. Nah, ini kalau misal Action. Bentar. Itu sebenarnya nggak semua tercentang, nggak masalah teman-teman. Terus ada Clipper ya, ada Clipper. Bentar. Nggak bisa diinstal ya. Clipper. Ini harusnya tuh bisa diinstal, tapi kok tidak bisa diinstal. Nah, itu kita harus install plugin dulu guys. Kalau misalkan belum bisa dicentang, kita install dulu sebentar ya. Nah, ini sudah tercentang. Terus tadi yang belum tadi action for relation. Action for relation. Nih, install plugin. Terus habis itu yang coordinate capture. Sebenarnya enggak, ini coordinate capture sudah aku centang ya kemarin teman-teman. Terus selanjutnya ada DP manager. Ini memang banyak banget yang harus dicentang. DP manager udah. Terus ada Evis juga udah. Terus ada freehand raster georeferencer. Freehand. Nah, ini belum terinstall, kita install dulu ya. Pencet install plugin ini di sebelah sini. Terus kalau udah, kita yang mana sih? Geometry checker. Kayaknya ini udah deh kemarin. Geometry. Udah kan? Terus georeferencer. Georeferencer GTAL udah. GPS tools. Udah. Terus ada meta search catalog, ini juga kayaknya udah deh, meta search udah. Terus offline editing ini belum tercentang. Terus ada PostGIS geoprocessing tools. Ya kan? GIS geoprocessing tools. Nah, ini belum terinstall. Udah. Selanjutnya ada processing. Processing ya, processing. Mana ya? Processing doang. Udah. Terus split polygon. Nah, kemarin tuh split polygon itu tuh pas saya praktikum di lab itu tuh nggak sempat bisa tersplit gitu loh petanya. Ternyata split polygonnya itu sepertinya belum saya install gitu, jadi nggak bisa tersplit. Terus selanjutnya yang topologi checker sudah. Ini sudah saya pastikan ada semua ya, sudah tak centang. Nah, terus selanjutnya kalau sudah kita centang, kalau udah dicentang ya udah kita close aja. Terus selanjutnya kita akan melakukan registrasi peta. Kita pergi ke raster, terus ke georeferencer. Nah, akan muncul dua tab seperti ini ya teman-teman. Ini digedein aja, agak digedein aja. Nah, kita klik yang file, terus open iklan. Terus kita masukin data di acara 7 SIL ini. Yang bakal kita pakai itu peta citra yang kita download dari acara 2, yaitu nih Kudus. Tapi bukan yang modified ya, yang Kudus biasa. Nih. Terus selanjutnya lalu kita klik open. Nah, kan kok misalnya kayak gini ya? Oh, ini diatur guys untuk untuk gridnya, bukan grid sih, kayak koordinatnya. Kita atur pakai 84 UTM Zone 49S ini. Lalu mana base? Ya sama aja lah ya nih. 84 UTM Zone 49S. Lalu selanjutnya kita klik OK. Nah, jangan lupa ya buat mengatur koordinat kalau enggak nanti petanya menceng. Ini tuh peta yang sudah saya pakai kemarin, jadi ada titiknya. Karena sudah sempat saya pakai di praktikum. Lanjut ya. Lalu kita pakai tools click point. Add point maksudnya. Add point. Terus kita masukkan di sini. Ini grid yang paling pojok kiri atas sama pojok kanan bawah. Nih, terus kita masukin koordinat peta kita dan pastiin jangan sampai salah X-nya. Kalau salah ya nanti mengulang. Soalnya petanya menceng, nggak ulang sih, kayak harus pokoknya nanti ngisi koordinat ulang lah ya. Nah, kita isi aja. X-nya itu di 4
47000 1 2 3 4 470.000. Terus untuk yang Y-nya ini 470.000 ya. Untuk Y-nya ada 9264000 9264000. Terus kita klik OK. Selanjutnya kita bakal membuat titik lagi yang di pojok kanan bawah. Ini kita masukin sebentar 500.000 ya, 500.000. Terus yang Y-nya sebentar. Terus yang Y-nya ini di 9232 000. Jangan sampai masukin salah lah, nanti miring mas. Nah udah kan. Setelah itu kan jadi kayak gini ikannya kan. Selanjutnya step selanjutnya, nah kalau udah selanjutnya kita klik file, terus kita lupa sebentar apa ya. Oh kita ke view ding, kita ke view, terus ke panels, GCP table, kita klik mana. Nah ini kita bisa mengecek kesalahan apa ya, kebenaran dan kesalahan. Kalau misal kita salah input nganu apa ya, kayak misal petanya miring gitu loh, misal petanya miring, teman-teman bisa anunya tuh di sini ngeceknya, mindahnya, ganti angkanya itu bisa lewat sini. Jika tidak ada kesalahan ya sudah, kita lanjut aja. Untuk selanjutnya kita bakal ke bagian formation in transformation settings yang gambar punya bunga matahari. Ini di sini. Terus seperti biasa ini kita WGS nya kita atur yang IPSG UTM49S. Terus apa lagi ya, ini jangan lupa dicentang load in QGIS nya ini. Lalu ini kalau misal belum sesuai ya teman-teman, kita bisa ke select CRS ini, lalu kita sesuaikan, sesuaikan dengan apa ya, zonanya kita, apa sih koordinatnya kita. Nah oke. Terus kalau sudah nah kalau misal udah, ini kita masukkan data rasternya. Data rasternya itu kita simpan di apa ya, di acara 7, folder acara 7. Ini aku kasih nama beta 2 kudus modified. Terus untuk type filenya udah benar, nggak usah diubah. Lalu klik save. Load in QGIS mentionnya ini jangan lupa dicentang kalau udah, lalu kita klik OK. Nah kalau udah seperti ini, kita bakal apa ini pencet start georeferencing. Nah udah kan, tuh ditunggu. Kalau udah sudah berhasil kan, ada tulisannya sukses nih di sebelah atas ini nih, kalau misalnya udah sukses. Nah kita udah successful. Terus habis itu kita silang aja, lalu kita klik discard. Selanjutnya kita bakal melakukan digitasi. Ini ada 2 guys, karena aku kemarin ya, kok ada 2 ya, apa nih, bentar, itu nanti saja. Kita akan melakukan digitasi ya. Caranya untuk yang pertama itu kita klik layer, mana sih layer nih, terus create layer, terus new shape field layer. Nah di sini ini kita ganti jadi polygon geometry type-nya. Terus kita apa ya, sesuaikan koordinatnya juga. Nah ini filenya kita klik titik 3 ini, kita masukkan di apa ya, di folder acara 7. Kita beri nama batas administrasi kudus. Oke. Nah terus kita ini pakai SAP ya, kita klik save. Terus selanjutnya bakal muncul kayak layar di sini. Sebenarnya itu fungsinya sama kayak ArchMap. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita bakal membuat layar lagi, create layer, new shape file layer, lalu kita beri nama jalan. Ini kita jalan. Jalan. Terus kita klik, udah jalan-jalan deh. Jalan, save. Terus untuk geometry type-nya kita ubah jadi line. Nah, ini untuk file recordingnya kita ubah jadi, ini sebenarnya nggak diubah juga nggak apa sih guys, tapi kalau diubah juga apa-apa. Ini jadi UTF-8 ya, UTF-8. Terus pastiin lagi koordinat sistemnya ini sudah benar, pakai WGS 8449. Terus untuk keterangannya ini kita kasih nama keterangan. Terus kita add file list, klik ini nggak minta nama, udah deh. Oke. Lalu kita akan membuat layer lagi, layer, create layer, new shape layer. Ini kita beri nama sungai.
kayaknya sungai ya kan, adakah sungai-sungai. Terus ini kita line, terus keterangan, terus kita add to file list, terus klik OK. Lalu kita akan membuat layer yang terakhir, yaitu titik. Ini kita kasih nama titik. Untuk geometri type-nya kita benar ucapin. Ini koordinatnya juga pastiin, terus beri nama keterangan, add file to list, terus kita klik OK. Lalu kita akan melakukan digitasi batas administrasi. Nah, kita itu melakukan digitasinya itu sama kayak pas di ArchMap, yaitu 3 kecamatan, dan wilayahnya juga sama karena kita menggunakan data kontur yang sama kayak acara 2 gitu. Caranya klik layer batas administrasinya. Lalu kita klik ini, ada pensil atau ini. Nah, ini kita bakal mulai mengedit. Terus klik add polygon nih. Terus ya udah, kita bakal kita mulai digitasi aja, ditarik titik-titiknya. Nih ya. Kita mana sih Cikulop baik sama punya. Nggak usah terlalu rapi, tapi ya harus rapi gitu kan, Mbak. Pokoknya ini mengelilingi 3 kecamatan. Sama kayak acara 2 lah ya pokoknya. Sebentar ya teman-teman. Ini memang saya belum handal jadi ya udah lama. Sebentar ya. Nah, kalau udah ini udah sampai titik terakhir ya, kita klik kanan. Terus kita beri nama 0. ID-nya ini kita kasih angka 0. Lalu klik OK, keterangannya dibiarin aja. Lalu kita klik 2 kali layar batas administrasi ini. Nah, kita kasih simbologi. Terus untuk apa ya ini ya? Kita ke simbol fill-nya, kita ubah fill style-nya ini jadi no brush. Terus selanjutnya, lalu untuk stroke color-nya kita ubah jadi warna yang cerah, atau kita biasanya pakai warna merah. Lalu untuk stroke weight-nya kita ubah lebih tebal, dinaikkan jadi 0,46 sekian. Lalu kita klik apply, klik OK. Nah, udah jadi batas dari ketiga kecamatan tersebut. Lalu untuk selanjutnya, kita bakal membagi 3 batas administrasi ini menjadi 3 daerah. Dengan cara klik edit, terus kita klik yang split link split features ya. Ya, kita ke split features. Nah, udah kita bagi aja nih 3 kecamatan. Nah, kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu. Ini sampai telur juga nggak masalah guys. Itu kayak nggak nyambung ya. Oh. Kayak nggak ini ya. Klik apa ya biar dia itu bisa putus gitu loh. Apa memang nggak kelihatan ya? Nah, kalau udah dia memang nggak kelihatan kok. Harusnya kelihatan. Sebentar ya, harusnya tuh ini kelihatan. Nggak bisa ya. Tunggu sebentar. Sedang berusaha. Sebenarnya melakukan pekerjaan ya, kecamatan. Setelah kita melakukan bagian wilayah, kita itu bakal mengklik ini, check edit, lalu kita klik editing. Kalau misal memang itu ada kesalahan dalam aplikasi, kalian bisa menambahkan link di Zoom itu dengan editnya. Nah, kalau ada aplikasi, kalian bisa klik nih, kayak ini menggunakan titik apa yang titik gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita melakukan editasi yang sungai, jalan dan juga titik. Yang pertama tujuan, nanti kita klik editing.
klik add line feature, nah add line feature. Lalu kita akan buat jalan satu jalan itu nanti kita pilih jalan teman-teman. Jalan nih, kita buat 3 jalan. Terus jalan itu jalan start tadi. Terus nama klik oke. Ini ada. Lalu selanjutnya kita buat jalan dia. Jalannya sama. Nih, jalan dia. Nah, ini jalan ke harus ya baca sekali. Terus ini sama lagi. Terus kita bagi jalan yang paling jalannya sama. Pokoknya iya ya. Oke, tidak aku editnya. Tidak ada jalannya guys. Lalu ada akhir. Ini jalan arteri. Arteri. Klik oke. Nah, kalau sudah, terus kita modifikasi sungai. Jalan sama, klik editing, klik add line feature. Kita buat sungai di setiap area. Kita kasih sungai. Sungai ya, sungai. Terus sungai, klik oke. Terus kalau membuat area sama di daerah lain, itu ini. No, terus klik sungai, terus ini. Sebenarnya satu wilayah itu harus 3 ya, satu area, satu area. Itu harus 3. Harus 3 area. Sungai area. Sungai daerah, oke. Terus selanjutnya satunya. Sungai, terus ini. Nah, udah klik supaya edit, udah coba dulu lah, supaya edit. Terus lalu kita editing, klik editing, nyalakan editing. Terus klik ini, add line feature. Lalu kita klik titik di daerah atasnya biasa ya. Di daerah apa yang bagi kayak pusatnya ya. Klik. Terus no. Oh, bukan. No, bukan di sini, harus di sini. Nggak harus di dekat apa ya? Nggak harus di dekat tempatnya. Di garis no. Kita klik kerja misalnya. Terus kita klik lagi sekolah. Terus kita klik lagi masih. Lakukan yang sama di sebelah. Terus sekolah. No. Terus dia masih sekolah. Kerja. Nah, yang satunya pun sama. No. Oke. Lalu selanjutnya kita akan melakukan tapi untuk cara mengeditnya itu klik toggle editing mode, terus kita tulis saja di sini gitu. Di sini saya menyediakan permukiman ladang dan juga hutan. Kalau udah klik save edit, lalu matikan toggle editingnya, terus kita close saja. Lalu klik kanan lagi properties. Nah, kita akan ke simbologi sekarang. Ini kita klik yang simbologi. Terus ini simbol-simbolnya kita ganti jadi categorize. Nah, kalau udah jadi seperti ini, lalu untuk kolomnya kita ubah jadi kok tidak ada ya, oh jadi keterangan, terus classify. Nah, sudah ada seperti ini. Lalu kita klik nih simbolnya ini, lalu kita bakal menambahkan simbol RPI dengan cara klik style manager ini, lalu import atau export, import items, terus untuk dan ada file terus titik 3 ini kita klik, lalu kita pilih simbol RPI, kita klik open, lalu kita select file, terus nah salah select all, import. Jika muncul simbol kayak gini, kita klik yes to all. Terus kita silang. Kalau udah, terus klik lagi. Terus kita bakal cari di sini hutan. Ini kita pilih yang mana, hutan rakyat. Oh bukan, hutan biasa ya. Klik OK. Kemudian yang ladang, terus ini
pemukiman. Kok nggak ada ya? Oh, pemukiman itu sosial. Oke. Kalau sudah kita klik apply. Mana sih? Klik apply, lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita klik kanan lagi, lalu kita klik ke properties, ke labels. Lalu untuk labels ini kita pilih yang single label. Ini single label ya. Kita ganti yang single label. Lalu untuk selanjutnya kita klik untuk label width-nya ini kita ubah jadi keterangan. Terus selanjutnya kita ke teks. Kita ini ubah fontnya jadi time. Nah, kalau sudah, ini size-nya kita naikin jadi 12. Lalu kita pergi ke buffer. Ini centang draw text buffer ini. Lalu selanjutnya, lalu klik apply dan juga OK. Kan udah jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita bakal, kalau sudah ke batasan inflasi, kita akan melakukan simbol jalan, klik kanan, open attribute table. Kan udah ada keterangannya ya. Ini ada keterangan. Ini properties, terus simbologi. Terus ini kita ke categorize, kolomnya kita ubah jadi keterangan, classify. Lalu artinya sama ya. Kita klik ini. Lalu kita klik jalan arteri mana? Bukannya ya. Terus kita klik mana ya? Kita klik simple line. Terus kita sesuaikan dengan SNI ya. Dimana di SNI itu, untuk menyesuaikan dengan SNI itu klik yang bagian panah ini. Lalu kita ke choose color. Nah, ini kita bakal menyesuaikan 255. Terus ininya G-nya itu kita 102 ya. Terus selanjutnya kita klik OK. Nah, ini kan artinya ada 2 ya, double ya. Bukan hal yang sama. Tapi harusnya ini tadi aku beda di huruf kapital aja guys, tapi kalau bisa disamainnya biar gak usah ribet kayak gini. Ini jalan arteri, klik OK. Belum edit. Nih. Ini tadi just color. Ini 102 ya. Klik OK. Oh, jangan apa? Semangat ya. Katanya mau magang. Klik OK. Lalu kita akan melakukan yang di jalan arteri. Nah, untuk jalan arteri ini sendiri, kok arteri sih? Kolektor. Ini jalan kolektor. Lalu kita klik simple line. Kayak tadi kita sesuaikan dengan SNI, just color. Ini juga sama ya. Berapa tadi? 102 ya. Ini sama, klik OK. Lalu kita klik OK. Kalau udah apply dan OK. Nah, ini kan jadi ya kayak ini ya. Ini ada yang menembus keluar. Sebentar ya, aku edit dulu. Ternyata tadi pas buat itu jasa sungai. Cara simbologinya klik sungai. Terus simbologi ini ubah jadi categorize. Terus infonya diganti keterangan. Terus klik classify di sebelah sini. Terus kita klik sungai ini dijelasin satu kali. Kita ke ini kita di sungai. Kalau udah diklik terus kita ke simple line. Nah, ini kita width-nya kita naikkan dari double. Terus seperti biasa kalau itu kita sesuaikan dengan SNI, skala. Ini sesuai dengan SNI dan juga RGB. Klik OK. Jadi dengan sungai. Kita klik di sini. Nah, ini kita pakai ini yang dash dulu. Kita pakai yang dash dulu. Lalu kita klik simple line. Terus ini disesuaikan sama SNI juga. Terus sudah kita klik OK. Nah, udah ini kan. Dan kita bisa edit tadi udah bisa edit ini. Saya edit. Di sini saya itu menggunakan karena di sungai, di sungai di jalan. Terus selanjutnya kita akan ke sungai kita titik. Klik kanan, properties, simbologi. Kita klik categorize, kolom, keterangan, classify. Terus gereja semuanya kita cari gereja. Oh, bisa. Nah ya, ini terus klik OK. Terus di sini kita cari masjid. Klik OK. Di sini kita cari sekolah. Terus kalau tidak ada, tunggu sebentar. Apa lagi ya? Tapi apa namanya?
nih pendidikan saya lihat anggap aja ini adalah sekolah yang pendidikan apa ya sekolah. Nah di sini ternyata itu di klasifikasi sendiri. Ini kita tulis pendidikan sekolah dasar ya. Nanti apa ya SD gitu ya. Klik apply. Oh ini harus ya udah kita tinggal sekolah aja. Di sini sekolah dasar ya. Apply. Oke. Nah ini ada simbolnya. Lalu untuk selanjutnya kita kita melakukan simbologi jalan di kita melakukan arah ini kita ada saja yang apa ya yang tulis di ini. Jadi misalkan yang kita pakai yang kita inilah ini edit gitu ya. Ini sih ada desain juga biar bilangnya yang jalan biar ini berapa sih? Kayak ini rapi. Nah, dah. Terus selanjutnya kita akan melakukan contouring kemana-mana ini yang agak susah menurut saya. Oke, lanjut. Nah, kita akan melakukan data contouring kita yang kemarin caranya kita bisa layar terus layar terus efek layar. Ya sih. Nah, terus di sini kayak ini. Sebenarnya poin penting kita dari sini. Nah, kita bakal pakai ini kita pakai yang apa ya? Yang kita jadi yang kita jadi klip. Jadi kita enggak usah klip lagi. Dan juga pakai juga lah. Ada dari data dua. Dari data. Kita ambil ini klik Ika tanpa M ya. Klik Ika tanpa M. Saya ambil yang ini sih. Kan? Terus lalu klik add. Nah, ini kurang pas ya. Kurang pas dulu. Ya udah. Nah, kita bakal klik aja dengan yang ini karena ya kita pakai ini. Ya. Kalau kayak gini ada versi bentuknya, guys. Berarti kita pakainya ini aja. Terus nanti kita klikkan terus nah. Terus ini lah. Kita coba dulu pakai yang vertikal. Ini. Nah, ini oke. Wow, anjing, bagus sekali. Terus kita bakal yang klik lah. Kita klik ekor. Terus ya, geoprocessing tools, terus klik. Nah, untuk layarnya kita kasih ini. Lalu untuk apa ya namanya ini. Terus saya tukar. Kita ini ada 7. Kita kasih nama apa ya? Kontur kudus oke fix. Kontur. Ini kali kita kasih. Kita kaki. Kita kaki kasih. Terus ya. Terus ya baru kita klik. Klik run. Nah, terus gitu. Saya kita terus. Nah, ini udah kita. Lalu untuk nah, udah. Yang kita sudah lihat. Nah, ini kita kerja. Ini kalau sudah lihat. Masing-masing. Siap dari ini. Berapa guys di sini kan ada tadi. Nah, lanjut kita akan lakukan hari ini. Klik terus kanan di kanan oke kita terus kita klik oke editing. Nah, kita akan lakukan filter dulu. Caranya klik file. Oh ya. Nih, klik file. Kita beri nama Ika untuk tagnya. Phone number ini klik oke. Kita gunakan select apa ya select features using expression. Terus kita menggunakan rumus. Kita pilih fields and values. Terus kita klik elevation. Lalu kita klik operator. Nih, kita pilih yang klik persen. Nih. Lalu masukkan rumus kita kalimat kalau yang 10 kalimat kita klik aja 40. Lalu kita pakai feature. Terus kalau mau pilih di atas kita silang aja. Lalu selanjutnya nah, ini apa tuh kakak pilih dengan tanda warna biru. Ini kalau kita dulu. Yang mana ini lah. Nah, oke, selanjutnya kita lalu kita pakainya ini dari IPA. Terus lalu kita ini satu terus nah, terus habis itu setelah itu kita klik invert selection kayak ini. Lalu nah itu tuh untuk apa ya untuk memilih indeks konturnya dulu guys ya jadi yang klik kanan yang indeks konturnya itu bakal kita pilih tuh ya pilih nah nih kayak terus setelah itu nah ini pokoknya begitu aja indeks konturnya jadi kita ubah ini 0 terus 0 terus kita klik paket selected udah kita cek dulu mana ya yang dulu enggak ada ya belum bukan yang kita tadi ya kita satu selected terus kita klik ini jadi yang tadi yang indeks kontur ada yang sini tabeling itu salahnya itu bagian apa ya pokoknya bagian inilah masukin rumus dan juga salah pas apa ya ngebloknya gitu salah jadi sudah diulangi terus selanjutnya kita bakal melakukan simbologi caranya sama klik kanan kliknya ini terus klik kanan terus nanti ada properti selalu ke simbologi. Oke, selanjutnya kita klik ini lalu ini kita kita klik simple line lalu selanjutnya nah ini colornya kita ubah jadi warna oranye terus stroke widthnya kita bikin lebih tebal lagi 0,46 lalu klik OK terus yang satu sama klik simple line ubah jadi warna oranye atau electron gold ya lalu stroke widthnya nggak usah diubah lalu klik OK lalu klik apply udah mana sih apply
Bisa di zoom ya. Nah ini kan ya pokoknya inilah, ini memang konturnya rapat sekali. Terus kita bakal ke bentar, kita pastiin dulu. Terus selanjutnya kita akan melakukan ke labeling. Ini klik ini rule based labeling. Lalu klik tanda plus. Mana sih? Nah, ini tanda plus. Lalu untuk deskripsinya kita tulis IK. Terus kita klik ini. Terus kita masukkan rumus yaitu terus fields and value, kita klik 2 kali IK. Lalu ke operator sama dengan 0. Lalu klik OK. Lalu untuk label bitnya kita ubah jadi name. Lalu kita ke teks, kita ubah jadi TNR. Terus selanjutnya kita size-nya kita gedein jadi 12. Lalu kita klik buffer, kita centang draw text buffer. Lalu kita ke placement. Untuk placement-nya kita curve. Untuk placement-nya kita ubah jadi curve. Terus ini kita centang online. Terus above line-nya kita checklist. Lalu selanjutnya kita klik OK, apply, OK. Nah hasilnya, nah ini kan kayak gini. Nah kalau ada yang kuning-kuning ini kita klik di select apa ya tadi ya? Mana ya? Nah di select features from layers. Nah maka akan hilang kuning-kuningnya. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan layouting. Ini kalau di zoom ini banyak sekali ya intervalnya. Karena ini memang saking rapatnya ya, jadi kayaknya begini rapat banget nih. Nih, kalau yang tebal ini berarti tebal ini yang pokoknya ikannya, pokoknya ada yang tebal ada yang tipis kan. Nah, itu ada ikannya 0, ikannya 1. Lalu selanjutnya kita akan melakukan layouting. Untuk digitasinya sudah selesai. Lalu untuk layoutingnya ini sendiri kita Nah, untuk melakukan layouting ini sendiri, langkah yang pertama kita adalah klik project, terus ke layout manager. Mana ya layout manager? Nah, ini. Nah, untuk new from template ini kita klik create. Lalu kita kasih judul layout acara 7. Ya, sebenarnya ya ini kan layout acara 7. Lalu klik OK. Terus akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan perbesar aja. Kayak ini ya? Apa namanya ini? Layout. Kok tampilannya berbeda? Ya sudah. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan mengubah. Ini kok jadi ini ya? Sebenarnya ini belum benar deh. Ini nanti report. Terus kita klik create kan? Terus gitu. Terus selanjutnya ini ada nih ya, ke kanan, lalu properties, lalu kita ubah jadi ukuran 3. Nah, kan? Selanjutnya yaitu kita akan ini. Selanjutnya kita akan buat extend. Kita ke guys ini. Lalu ini harus guysnya kita dapat 1 2 3 4. Ini ada 4 ya. Nah, kalau kita isi 10 20 180. Ada 10 20 100 100 90 ya. Ini 10 20 terus 280 sama ini 290. Terus kita buat yang vertical guys. Kita buat yang vertical guys ada 6 1 2 3 4 5 6. Ada 6 guys, bantu. Lalu selanjutnya itu kita buat ini pertama ada 10 terus ada berapa ini 20 30 20 terus ini 30 terus 290 lalu 300 mana ya jadi lagi sih 290 terus 110 110 terus 110 20 20 bakatnya apa
410 terus tambah 400 gimana kayak dibilang gitu sih. Go 410. Nah, terus udah untuk ini. Lalu kita mendapatkan kotakan yang pertama itu untuk kotakan kita. Nih go ya, bukan edge shape, rectangle. Lalu kita buat kotak untuk kotakan kitanya, itu yang dari sini ditaruh di sini ya, sini. Nah kalau udah, selanjutnya adalah buat kotakan untuk kotakan kita, taruh di atas kita. Nah udah, selanjutnya kita membuat kotakan rectangle ini dengan cara rectangles ini, terus rectangle pertama kita buka lalu pakai properties, terus misalnya kita ke ini seperti lalu seperti kita beri, lalu sama untuk rectangle yang kedua, klik kanan kita properties, terus stopnya seperti 5, terus selanjutnya udah, lalu lanjut kali kita mendapatkan kita dengan cara terus ya ini dulu nih, animate the layout, terus lalu kita sesuaikan kotakan yang ada di dalamnya sini. Nih, kita sesuaikan di sini ya. Nah, jadikan. Nah, bagian kanan kita akan ke properties. Yang pertama kita main propertiesnya dulu. Lalu untuk use project ini kita sesuaikan dengan kotaknya kita pilihnya itu ini UTM sebelah sini. Lalu selanjutnya kita 2000 ya, saya sudah mengingat. Nah, ini kita bisa memindah-mindahkan skala. Ini bisa kayak digeser-geser gitu. Pengen ditengahin kayak mana sih pakai sih? Oh, kayak ini ding, move item konten ini ding. Itu kayak bisa digeser-geser gitu. Kok jadi kesini. Ini gimana ya, bentar ya. Ini harusnya nggak usah digeser-geser guys, kayak ya udah. Nah, jadi keubah-ubah semua ini. Nah, udah lah ya, nggak usah digeser-geser. Lalu selanjutnya oh gini. Nah, udah bisa. Lalu ini tuh kayak ketutup kontur gitu. Lalu untuk selanjutnya kita bakal ke grids. Mana grids? Masih grids. Main property layers. Terus gridnya mana? Ini taruh di grids. Kita klik plus. Lalu modify grid. Nih. Lalu untuk grid type-nya kita pilih cross. Lalu untuk CRS. Nah. Ini kita cari yang sesuai punyanya kita ya guys. Nih. Lalu kita klik OK. Nah, ini kok malah jadi ke zoom banget toh. Bentar, ini kok jadi kayak gini nih. Cross. Terus udah. Lalu selanjutnya, lalu untuk intervalnya kita sesuaiin. Sebentar saya lupa. Untuk itu gridnya nggak muncul karena ini interval unitnya belum saya ganti ke cm. Terus untuk intervalnya kita sesuaiin aja dengan skala kita. Ini aku pakai X-nya 6 dan Y-nya juga 6. Lalu untuk tahap selanjutnya, ini gridnya kita ubah jadi warna merah. Kalau udah, kita ke draw koordinat sekarang. Nih. Lalu untuk formatnya jadi decimal with suffix. Lalu untuk right-nya, untuk left-nya, left. Ini tuh. Nah, untuk left-nya kita ubah jadi vertical apa ini? Vertical ascending. Vertical ascending. Terus right-nya kita ubah jadi vertical ascending juga. Lalu untuk bagian font kita ubah jadi TNL times ini aku mau nyari Times New Roman ya, nggak ketemu Times New Roman. Hai, lihat aja nih. Bentar ya guys, aku cari Times. Nah ini sumpah layouting ini banyak banget, kurangnya layouting kalau di kita sini udah. Lalu untuk ini kita ganti ke bold. Terus ya, terus ini kita ganti jadi 12. Nggak suruh jemput aja ya. Klik OK. Lalu mana ya? Bentar. Koordinat precisionnya kita jadi 0. Terus selanjutnya, lalu kita pergi ke frame lagi. Mana ya frame ya? Ini jangan sampai ubah-ubah ya. Ubah. Sebelah. Jadi kayak gini.
Lalu kita pergi ke frame, lalu untuk thicknessnya bisa ini, bisa dicentang ya, frame style, frame. Sebentar, untuk draw koordinatnya kita centang, lalu kita ke ini desimalnya kita ganti desimal with suffix, with suffix. Lalu lanjut, ini untuk left-nya kita ganti vertical ascending, untuk right-nya kita ganti jadi vertical ascending juga. Kita ke ini tuh udah ya tadi ya, ini tuh udah tadi ya, malah tak ulangi, udah apa. Ini fontnya kita ubah jadi TNR ya, Times New Roman, bold, ini jadi 12. Oke, ini udah guys tadi, tapi malah ke undo. Terus selanjutnya untuk ini apa ini, oke, namanya ini kita ubah jadi 0, terus habis itu kita ke frame, ya kan, lalu kita pergi ke frame, ini kita ke mana ya, nah ini kita pencet ini dulu, waduh malah hilang, bentar. Ya ampun, sebentar guys, malah kepencet. Ini untuk kita pencet 40, ini udah benar ya. Lalu kita untuk jenis sebenarnya model, kalau sudah kita akan apa ya, apa namanya, mau menambahkan sih, main properties, kita ke properties, lalu kita ke, nah di sini kita menambahkan logo UPN, nih add pictures, ini masih, ini enggak, add new, kalau sini, nah kalau udah, ini picture pertama, kita properties, lalu di properties lalu ada image search, nah ini kita cari yang logo UPN, kita cara 7, lalu kalau udah, ini kita selesaikan aja, mau dipilih juga bisa, nah untuk ini jangan terlalu atas, nah kalau sudah, ini kan terlalu aja, nah kalau udah seperti ini, kalau udah seperti ini kita akan, ini kita akan menggunakan label ya, mana ya label, oh mana ya, oh ini enggak, kita label, kita taruh seperti ini, nah kita edit, jadi tulisan kehitungan, terus fakultas teknologi mineral dan energi, PN Jakarta, 2025. Lalu ini kita jadi center, middle, lalu pokoknya ganti kasih mulai 12, kita buat juga, lalu klik oke, kita bisa ngatur, bisa di apa ya, bisa di link, pokoknya secara mungkin, nah seperti ini. Lalu selanjutnya, lalu kita bisa kayak nambahin garis kantung, ini sekarang garis kantung, ini kantung, beda ya, nah seperti ini, nah, lalu selanjutnya kita akan buat garis pembatas, add not item, kayak gini, add line, jadi kita akan buat garis kantung, garis kantung, kayak garis kantung guys. Gimana sih? Nggak ya, di sini saya nggak tahu cara mainkannya gimana. Kok jadi sih? Nah, itu cara tekniknya gitu. Oh, di kanan. Sebentar ya. Oke ya. Loh, saya bisa. Nah, oke guys, seperti ini kita akan. Nah, udah rapi. Kalau sudah, maka selanjutnya kita akan geser tulisan. Kita paste. Terus kita akan mengubahnya menjadi penelitian.
Kabupaten Kudus. Nih, terus pokoknya tarik gue. Terus dikasih. Terus udah. Lalu kalau sudah kita akan ke ini tuh kita tinggal guys. Nah, kalau udah kita buat garis sensasi kan, ih, seperti garis yang terus ya. Kita garis terus. Terus pakai garis. Ini apa garis ya? Udah lama ya. Nah, ya, setelah itu kita akan buat sekarang. Ini kita add di sini. Enggak benar dulu. Ini. Mau, mau dulu. Di sini kita ini kita akan kasih ya. Terus ya Allah, ya Allah. Nah, ya. Kalau udah selanjutnya kita akan sajikan menggunakan laser karena ini ada baca terus ini terus oke kita selesaikan terus kita kasih ke sini lalu selanjutnya kita akan menaruh tanda kita akan mengklik menghasilkan sini lalu kita ini ada klik yang kilometer lalu selanjutnya ketika menjadi lebih besar ini kan ya ini untuk sekannya kita jadi misal 7 tekan berapa ya ini aja ya bisa kecil ya saya bisa kecil berapa ya berapa terus nah jadi lalu selanjutnya kita sekan juga lalu selanjutnya untuk kurang berapa mana ya bagian kamu bagian apa pokoknya kencang banget setelah itu 12 kan udah kasih udah kan ini sudah selesai terus ini sih terus ini udah dapat garis lagi ya teman-teman masya Allah nah video ini sangat ujung masuk dapat garis lagi udah kita akan menggunakan namanya apa ya kita namanya apa zoom ini kita jadi disusun oleh terus ini ganti nama kita terus semuanya selesai kita sesuaikan lagi nah udah dapat garis lagi dengan garis bentuknya aduh tadi pokoknya garis yang biasa nah udah kita akan buat keterangan dan selanjutnya kita akan berpindah nih S pindah terus kita buat dari sini loh terima ini sambil pindah sama garis ini di banget nih nah ini kan ada tulisan kita bisa kasih dulu keterangan lalu setelah itu keterangan kedua untuk yang apa ya auto update keterangan kita lalu cek yang klik ini kita buka aja cek yang klik remove terus klik remove terus
Terus mana lagi yang kita untuk titik tadi kan. Hidden. Terus masih remove. Hidden. Ini kita remove. Terus sengaja kita hidden. Ini kita hidden untuk jalan. Terus ini dia. Masih. Nah, udah. Kita selesaikan. Lalu di bagian bawah kita edit dan sama. Buat 12. Lalu klik. Oke. Groove-nya kita harus jadi measurement. Black 12. Tonnya mana kan? Ini kita jadi 5. 4. Ini ada 2. Jadi deh. Terus habis itu ini bagian spacing hello mana ya lalu spacing ini kita bagian kolom space nya kita naikkan aja ini di grafis gitu udah terus bagian mana bagian spacing terus bagian ini nggak ada mana ya yang mana ya simbol sudah ini udah rapi yang simbol spacing nah ya tadi nggak ya terus itu lalu ini kita udah cat yaitu sungai oh sudah cat sih sudah sesuai yuk sekarang kita lanjut nah kita buat kontur ini mana bagus konturnya konturnya apa nah nah udah ini kita klik lalu kita ke ini polygon terus metodis biar simbol fill kita ubah lokalnya jadi warna oranye kalau udah terus kita kita ubah jadi kayak gini kalau sudah sini kakak pesan kasih nah ini kita kecilin nah kalau udah kita tambahin teks kita tambahkan teks untuk bagian lokal misalnya 100 m terus setelah itu bentukannya dan siraman terus ini regular dan fontnya kecil aja regular terus nih sesuaikan bisa udah kita sesuaikan fontnya kita tempel ini enggak harusnya oh gitu oh ya ini dulu sudah sebentar lebih garis harus ada nah nah udah ini fontnya kita sesuaikan lagi begitu kan nah apa enggak ampun bisa ya ini nah maaf ya guys sampai harus sadar jadi sadar ini awalnya ternyata dari tadi udah aku nggak sadar kita tambahin aja ini sama ya terus habis itu ini kita sesuaiin ini sih gimana terus kita kecilin ukurannya udah nggak tuh kan kita akan buat lagi mari main kita bakal terus ngecek jadi kita tengok terus kita ini kita ke stylenya seperti ini jadi masih yang ini jadi bening terus habis itu kita masukin yang oh ini belum ini oh salah hmm. Hmm. Oh caranya biar kelihatan itu jadi kalian naikkan aja
Enggak ada nih aku yang 100. Berarti harusnya gimana sih? Ada ini. Ya, guys. Ya, betul. Ya. Terus selanjutnya kita buat garis lagi. Oh, ini kita keterangan kontur. Ini kan pakai ubah ya, sedikit enter. Kok paling segini? Nah, kalau udah kita buat garis lagi, kita ubah garis, bukan ubah ya, bukan. Ini add ini, add polyline. Nah, udah, kita akan buat sumber sekarang. Jadi apa deh? Makanya, ini gak usah. Aku cuma sih. Jam segini kan? Ini susah. Paling kayak gini deh. Ini gue gini. Terus kan? Gue pulang. Bisa bisa bilang. Bisa makan. Ini aku makan 3. Terus bisa dikasih. Iya, masih ada. Orangnya pada dulu. Sampai kita tanya soalnya. Aku ini di orangnya kan 12. Sedang kan. Terus besok saya di kelas. Terus itu kakak aku. Terus itu kakak sore. Makanya 3 orang lagi. Kan kasihan. Maaf ya. Besok gua. Jawab. Aku lupa video apa. Oke, guys. Oke, lanjut kita buat sumber. Kita buat sumber. Oke, saja. Kayak terus kok. Panjang. Jadi untuk pembuatan layout kita tuh buat garis bantunya terlebih dahulu di sini. Ya kita buat garis bantu ya disesuaikan saja. Sebentar ini kok ada yang hilang ya tulisan insert. Tulisan insertnya kok hilang. Kita tambahin aja di sini. Nah ini jadi untuk langkah pertama untuk membuat insert itu kita buat garis bantu dulu nih di sini. Ya kita sesuaikan dengan ukuran. Lalu setelah itu kita ke layout ini. Kita itu menyesuaikan. Sebentar saya tadi lupa membuatnya gimana. Nah kalau sudah kita tuh add dulu add rectangle. Baru kita buat garisnya ini, garis yang terluarnya ini. Nah kalau sudah terbuat, lalu kita klik add new map. Nah untuk kalau sudah membuat garisnya itu ya kita bakal membuat mapnya itu di layar layar yang berbeda. Ya, nih di sini di layar yang kemarin itu caranya kita memasukkan ini di sini open data search. Lalu di sini kita masukkan data SHP kabupaten kota ya. Kalau sudah masukkan kita klik open. Nih di sini kita klik add lalu close. Kalau sudah ini kan dari sini nih, sudah ada. Terus kita klik nah kita kasih biologi dulu, terus ini kita ganti jadi categorize, terus ini kalau kita ubah jadi kabupaten atau kota, terus kita kasih terus kita pilih daerah yang kita punya, klik kudus ini, lalu warnanya kita ubah sampel fill, terus kita ubah jadi warna hijau atau warna kuning. Nah setelah itu kita ke label, lalu untuk labelnya ini kita ubah jadi single label, label widthnya kita ubah jadi kabupaten kota, terus di sini teksnya kita ganti jadi TNR, dan ini size-nya 10, terus untuk buffernya ini nggak usah diklik, lalu kita klik OK, apply OK. Nah kalau udah, ini nanti bakal muncul daerah kudusnya ini sendiri. Terus untuk membuat lautnya itu kita klik nih ini toggle editing, terus kita buat add polygon, kita buat laut nih di sekelilingnya, terus mengelilingi sini yang ya kita kira-kira aja lah bisa kelihatan apa enggak. Nah kalau udah kita beri warna pada lautnya ini, kategori simbologi. Nah ini kita beri warna biru ya kayak laut biasa, laut Jawa itu. Terus kalau udah layarnya kita turunkan jadi di bawah SHP kabupaten atau kota. Setelah itu kan udah di save nih, terus kita balik lagi ke yang tadi, terus add new map ini, lalu kita sesuaikan di sini ya. Kalau udah kita ke map 2 ini, lalu kita ke grid, lalu kita ini tambahkan grid kalau belum, terus modify grid, lalu di sini kita sesuai, ini grid type-nya cross, ini sesuaikan dengan koordinat kita, terus ini map unit, dan ini disesuaikan ikannya itu, intervalnya itu disesuaikan dengan peta kita, terus line style-nya kita ubah jadi warna merah, dan cross width-nya kita ubah jadi 1. Terus untuk frame ya, untuk frame kita ubah frame-nya itu jadi 0,5 ya, kita ubah jadi frame-nya itu 0,5. Udah
Habis itu kita ke mana ya, lupa. Ini udah 0,5. Terus ini tadi lupa belum tak jelasin. Ini modify grid. Nah, ini draw koordinatnya, ini decimal with suffix. Terus ini vertical ascending. Ascending. Terus ini juga vertical ascending. Fontnya kita ubah jadi TNR. Size-nya 6, bold. Terus koordinat precision-nya kita ubah jadi 0. Gitu. Kalau udah sudah jadi, kita klik layout, lalu kita export PDF. Lalu kita simpan pada folder acara 7, lalu kita beri nama dan simpan file sebagai file PDF, lalu klik save. Klik save. Kita tunggu. Nah, kalau sudah ada notif seperti ini, berarti ekspor data sudah selesai dan layouting acara 7 kita sudah selesai. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.